Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diberitakannya kepada mertuanya, "Pada siapa ia bekerja?" Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lalu kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kisah ini adalah kisah yang mem apa, kisah yang menjelaskan awal daripada suatu kebahagiaan, awal dari suatu masa depan yang bagus. Dimulai dengan yaitu mendoakan orang yang memberikan pekerjaan, yang memberi rezeki melalui pekerja ya. Yaitu 2 kali katanya siapa Naomi ini berkata supaya orang itu, orang di mana Rut bekerja yaitu Boas itu diberkati. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau. Kemudian diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih karunia-Nya. Ini lagi-lagi orang itu, Boas itu diharapkan atau diberkati dalam arti mohon berkat untuk Boas, dan katanya Boas ini juga dari Tuhan. Membuat Boas menjadi rela memperhatikan Rut ini. Nah, dikatakan di sini memperhatikan orang hidup dan yang mati. Nah, maksudnya apa ini? Jelas sekali bahwa Boas sudah tahu siapa Rut, itu janda. Dari keterangan ayat-ayat sebelumnya sudah tahu siapa dia, dari mana asalnya, kemudian tahu juga pasti karena sudah detail itu bahwa dia janda, janda dari Elimelech. Nah, janda pada waktu itu ada satu satu apa, satu pengertian atau pendapat kalau janda itu perlu perlindungan. Yang namanya perlindungan itu maksudnya perlu suami. Nah, pada waktu itu juga ada aturan, misalnya Bapak Ibu punya 2 atau 3 anak laki-laki, lalu yang satu menikah, sesudah menikah mati, meninggal. Nah, Bapak Ibu wajib mengawinkan anak laki-laki yang lain kepada janda itu. Itu namanya menebus. Atau kalau tidak punya saudara anak laki-laki, ya saudaranya yang lain. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Boas itu adalah salah satu kerabat keluar yang juga mempunyai kewajiban untuk menebus. Jadi ada kemungkinan
Boas akan menikahi Ruth. Ditulis oleh penulisnya dari awal. Jadi ini baru awalnya. Baru katanya salah satu. Mungkin ada beberapa orang yang wajib atau menurut urut-urutannya mana yang berat nomor satu untuk menebus Ruth atau menikahi Ruth. Salah satunya adalah Boas, tetapi jelas ada yang lain. Tapi ini sudah suatu titik terang bagi Ruth bahwa nanti ada harapan Ruth akan ditebus, istilahnya itu dinikahi oleh Boas. Ada kemungkinan titik terang itu dari ayat ini. Dari ucapan Naomi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagus sekali contoh kehidupan Naomi ini mendoakan orang yang menjadi jalan di mana menantunya mendapat pekerjaan, mendapat rezeki. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya patut mendoakan orang yang menyebabkan saudara mendapat berkat. Apakah itu majikan Bapak Ibu Saudara atau itu lembaga di mana saudara bekerja, perusahaan di mana saudara bekerja atau pemerintah. Kalau saudara pegawai negeri. Jadi kalau saudara pengusaha sendiri, ya saudara patut mendoakan mungkin bank di mana saudara utang atau kredit itu juga perlu didoakan. Pokoknya orang-orang yang menyebabkan pekerjaan saudara lancar itu perlu dihormati dan didoakan. Mari pagi hari ini kita mendoakan orang-orang yang berjasa kepada saudara sehingga saudara bisa bekerja mendapat rezeki. Mari bersama saya. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami pekerjaan, pelayanan, berkat melalui orang-orang yang telah Engkau pilih supaya kami mendapat berkat ini. Berkatilah mereka, pemimpin kami, mungkin juragan kami, mungkin pemerintah, lembaga di mana kami bekerja. Oh Tuhan, berkatilah mereka berlimpah-limpah sehingga mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Juga kami terima kasih atas berkat itu dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, besok itu perayaan mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita siap-siap mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyebabkan kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Mari kita bersyukur. Jangan lupa kalau ada kebaktian di gereja Bapak Ibu Saudara, silahkan hadir bersama-sama dengan saudara seiman yang lain untuk berbakti kepada Tuhan. Amin.